Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Esmolku hari ini? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya memenuhi request salah satu subscriber kemarin, Bang, bagaimana caranya klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke. Nah ini kemarin ada request, Bang, buatin bagaimana cara masang manometer atau pengukur tekanan udara saat pembuatan peluncur roket air. Dan request yang lain nanti pembuatan launchernya bagaimana akan saya bahas di konten berikutnya. Oke, ini bahannya yang tentu. Yang pertama, ini udah saya carikan kemarin, dapat ini ada 5 tulan, ada 5 manometer. Ini ada yang ukurannya pakai PSI atau bar, tergantung tekanan. Ini ada tekanan maksimal sampai 140 PSI, yang satu ini 360 PSI. Nah, saya anjurkan untuk roket air pilih teman-teman yang antara ini ada 150 atau yang 140. Jadi nanti perubahan tekanannya itu terlihatnya lebih jelas. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini si bocil ikut syuting. Oke, tapi jangan di depan kamera atau agak sini. Oke, mohon maaf ya gangguan teknis. Ini ikut, wah ganggu tenan ini Cian. Ini C kecil tapi alhamdulillah rasa belajarnya luar biasa. Oke, ini mohon maaf saya juga pakai kostum kangen bagi tim roket air. Teman-teman penggemar roket air tentu yang sering ke nasional tahu ini kostum 2018. Dan semoga segera 2023 insya Allah kita tuan rumah sekali lagi. Kita harus ramekan. Oke, ini bagaimana cara memasang manometernya. Ini teman-teman silakan beli ke bengkel istilahnya atau toko bangunan yang di tempat teman-teman. Yang pertama itu jelas manometernya ini sendiri. Ini untuk harganya kurang lebih, ini di setiap daerah mungkin beda ya, antara 25 sampai 50 satu segini. Ini tergantung daerah. Kalau di sini 45, ini di Semarang 45.000. Oke, terus nanti ini yang perlukan lagi kalau pakai saya manometer ini yang manual, yang pakai selang ini mohon maaf, nanti selangnya yang berserat. Silakan teman-teman cari selang yang berserat. Ini biasanya lebih tahan lama daripada selang yang berwarna. Biasanya ada hijau, ada oranye, ada yang pink. Itu lebih gampang pecah karena kena panas di lapangan. Serta ini T penghubung atau Y ini harganya satunya sekitar ini 3.500. Ini satu 3.500-an. Sekali lagi ini tergantung daerah masing-masing. Dan disiapkan lagi untuk penghubung ke manometer dan selang. Ini teman-teman silahkan buat cari ini yang cocok. Ini nanti fungsinya untuk ini menghubungkan baut ini ke sini dan serta akhirnya dikencangkan. Nah, teman-teman agar lebih kuat dan tidak ada kebocoran, silahkan ditambahkan solatip nanti sebelum dilem. Mohon maaf di sini nanti saya tidak akan menggunakan lem dulu karena ini akan ke depan untuk tutorial yang pembuatan roket air. Bentar, ini dulu. Nah, di sini manometernya silahkan hubungkan ukuran selang sekitar segini, dimasukkan ini. Nah, masukkan ke tadi baut yang udah ada apa ini, sudah ada solatipnya. Tambahkan berikutnya ini klem. Nah, ini langsung dikencangi boleh. Ini, bentar. Ini langsung dikencangi. Silahkan dikencangi. Tapi untuk teman-teman ada baiknya selain hanya gini, tambahkan lem peralon. Oke, lem peralon agar tidak terjadi kebocoran saat digunakan. Nah, sekali lagi setelah itu hubungkan ini ke T. Nah, ini yang lebih besar aja biar lebih kuat. Yang T ini saya punya 3 ukuran. Selang T-nya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf, tambahkan dulu klem di sini biar lebih kuat, tidak terjadi kebocoran. Tambahkan klem. Oke.
Nah, setelah ditambahkan begini, ini tadi sekali lagi boleh dikencangi. Nah, baru ini kan ada cabang, masih ada cabang. Yang pertama ke manometer, yang kedua ini nanti ke selang. Selang yang pertama ini langsung udah saya pasangkan, mohon maaf, ini yang ada dop sepedanya. Oke, ini untuk memasukkan air, memasukkan angin. Mohon maaf terbiasa bahasa Inggris, air, udara. Oke, I'm sorry guys. Ini kita untuk memasukkan udara dari pompa, ini masukkan ke salah satu ujung tinggal. Tapi ujungnya jelas kasih klem. Oke, klem, masukkan sekali lagi, ini cocok dipadu dengan solatif dan apa itu bahan yang satunya dengan lem peralon. Oke, nah terus terakhir ini satu selang yang paling panjang, ini cukup segini aja, setengah meteran, cukup 40 sampai 60 cm lah. Ini cukup terhubung, udah bentuk seperti ini. Ini untuk manometernya udah. Terus yang satunya nanti pasang, langsung kasih klem juga ke ujung yang satunya. Oke, ke ujung yang satunya begitu terpasang klem. Nah, baru nanti yang satunya itu kalian pasangi dengan nozzle. Tentu dihubungkan dengan peralon untuk peluncurnya. Oke, nah di peralon peluncur nanti ada nozzle-nya. Nah, sebelum masuk dikasih nozzle, ini masukkan ke peralon dulu. Ini dimasukkan ke peralon baik peluncur, karontenya yang akan dijadikan untuk peluncur. Ini tapi saya di sini langsung menyontohkan kalau langsung menggunakan nepel, mohon maaf, nepel bukan nozzle. Teman-teman beli kayak gini. Ini nepel yang udah ada baut penguncinya gini ya. Ini sekali lagi ini ada dua ukuran. Yang satu ini diameternya ya 1 meter, 1 cm, dan yang ini setengah. Nah, ambil yang setengah ini yang bisa masuk ke sini. Oke, setelah masuk peralon ini dihubungkan ke peralon untuk dudukan launcher. Tinggal ini klemnya nanti dimasukkan. Tinggal ini masuk ke sini. Oke. Nah, ingat nepelnya kayak gini. Harga, oke, harganya bang. Kalau nepel ini tergantung sama di daerah. Ini antara 15.000 sampai 50.000 tergantung di daerah. Tapi kalau di Semarang biasanya ini hanya 12.500, kurang dari 15. Oke. Ada kami ketemu ada yang 25 toko, ada yang 12.500, tergantung tokonya sekali lagi. Oke. Ini seperti ini, terus sama diklem. Nah, kayak gini sebenarnya udah ini jadi kerangka dasar launcher. Oke, kerangka dasar launcher. Nah, fokus ke tutorial ini penyambungan ke manometer. Saat ini di pompa, ini udara akan masuk ke cabang pertama, begitu juga melewati arah manometer ke atas ini. Jadi udara yang ada di dalam ini akan sama. Ingat, ini manometer salah fungsinya untuk mengukur tekanan udara di di mana? Di dalam ruangan tertutup. Ini tabung kompresi, baik nanti ini terhubung dengan roketnya. Nah, di dalam roket, tekanan dalam roket, tekanan dalam selang itu akan terukur oleh manometer ini, besarnya sama. Oke? Untuk luncuran pembuatan launcher, dan kemarin ada request pembuatan roket dengan botol aquanya, ditunggu. Oke, terima kasih. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, begini caranya memasang manometer pada peluncur roket air. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk sobat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tanda subscribe guys.